Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2024. Bab 3231. Penemuan baru. Bab 8456 sampai bab 8460. Apakah kamu menemukan sesuatu? Ketika Ye Chen mendengar ini, dia sangat gembira dan segera bertanya padanya, apakah Inspektur Li memberitahu Anda apa penemuan spesifiknya? Apakah Anda yakin telah menemukan lokasi baru untuk tentara yang tewas? Ya, Lin Waner mengangguk dan berkata, Inspektur Li mengatakan bahwa AI telah menargetkan pabrik penambangan fosfat di Maroko, dan mengatakan bahwa dia akan mendiskusikan detailnya secara langsung dengan Tuan Muda setelah dia kembali. Marvin berpikir sejenak dan bertanya padanya, jika saya tidak salah ingat, Maroko seharusnya menjadi negara Afrika, bukan? Ya, Tuan, Lin Waner berkata, Maroko berada di barat laut Afrika, di seberang semenanjung Iberia tempat Spanyol dan Portugal berada. Negara ini kaya akan fosfat, Audio milik menyumbang Soter sekitar Channel. 70% dari cadangan global. Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, karena negara ini kaya akan fosfat, seharusnya ada banyak tambang fosfat di negara ini. Peking akan menempatkan tentara yang tewas ditempatkan di sana. Dan itu relatif tersembunyi. Tampaknya seharusnya 8 atau 9. Lin Waner bertanya kepadanya, Guru, karena masalah ini sangat penting, ayo cepat kembali sekarang. Ye Chen berkata, jangan khawatir, bukankah kamu masih ingin melihat aurora? Saya juga ingin melihat apakah akan ada perubahan lain pada aurora malam ini. Jika tidak ada kelainan lain, kami akan berkendara kembali dalam semalam. Batang. Lin Waner sedikit mengangguk. Semua orang di keluarga budak mematuhi pengaturan tuannya. Saat hari masih gelap, Ye Chen dan Lin Waner berkendara bersama dan makan sederhana. Setelah kembali, dia tidak sabar untuk terus bermeditasi dan melatih energi spiritual melalui mudra. Setelah kontak terus-menerus tadi malam, Ye Chen sudah akrab dengan kumpulan sidik jari ini, dan dia sangat nyaman mengoperasikannya. Beberapa jam kemudian, energi spiritual di tubuhnya meningkat secara signifikan, yang membuatnya semakin percaya diri dengan rangkaian segel tangan ini. Saya terus bermeditasi sampai malam, ketika aurora muncul kembali. Ye Chen dan Lin Waner keluar bersama dan berjalan melewati bukit menuju tempat yang paling dekat dengan aurora. Keduanya berdiri lama di bawah aurora. Aurora di langit bergoyang perlahan seperti ombak. Namun pemandangan aneh kemarin tidak terjadi lagi. Setelah menunggu lama dan tidak melihat sesuatu yang aneh, Ye Audio Chen milik berkata Soter kepada Lin Channel. Waner, Lin, saya kira aurora ini tidak akan memberi saya pengingat baru. Ayo berkemas dan kembali ke kota Osu. Oke, Lin Waner setuju dan berkata, Guru, izinkan saya mengemudikan mobil dalam perjalanan pulang. Jika saya mengemudi,
guru dapat berkonsentrasi bermeditasi di dalam mobil. Ye Chen buru-buru bertanya, "Ini baru belasan jam, bisakah kamu melakukannya?" "Tidak masalah." Lin Waner tersenyum dan berkata, "Meskipun kebugaran fisik keluarga Nu tidak sekuat para biksu, itu jelas tidak sebanding dengan orang biasa. Mengemudi lebih dari 10 jam terus-menerus tidaklah baik. Masalah bagi keluarga Nu. Tuan muda dapat melakukannya, yakinlah." Ye Chen berpikir begitu. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu saya akan berterima kasih kepada Nona Lin karena telah mengemudi jarak jauh." Bagi Ye Chen, ia kini bagaikan pecundang yang baru menguasai cara menghasilkan uang. Melihat akhirnya menemukan cara menghasilkan uang, ia tak sabar untuk terus berlari di jalur ini tanpa berhenti sejenak. Terlebih lagi, Lin Waner bukanlah gadis kecil biasa. Dia telah hidup selama 300–400 tahun dan bahkan bisa menerbangkan helikopter. Tentu saja tidak ada masalah untuk berlari jarak jauh. Jadi, dalam perjalanan pulang, Lin Waner bertanggung jawab mengemudi, sedangkan Ye Chen duduk di kursi belakang dan terus berlatih. Ketika keduanya hendak tiba di kota Osu, total energi spiritual di tubuh Ye Chen telah meningkat hampir 20%. Dia berkata kepada Lin Waner di sampingnya, "Karena sidik jari ini dapat terus menghasilkan energi spiritual, maka setelah saya pergi kembali, saya akan mencoba yang terbaik untuk melakukan apapun yang Anda bisa untuk memunculkan fungsi tersembunyi dari cincin itu dengan segala cara." Sejak dia melewati pabrik model AI ketika dia datang ke sini, Ye Chen menelepon Li Yalin kebetulan ada di sini. Jadi Ye Chen langsung pergi ke Audio sini. milik Sopter Setelah Channel. pertemuan, Li Yalin tidak sabar untuk berkata kepada Ye Chen, model tersebut telah mengunci target yang sangat mencurigakan. Menurut kata-kata model itu sendiri, pada dasarnya 99,99% dapat dikonfirmasi. Ye Chen berkata, "Kalau begitu tolong beri Inspektur Li pengenalan singkat tentang apa yang ditemukan model AI kali ini dan logika pemikirannya." Li Yalin segera menyalakan monitor, mengklik beberapa foto, lalu membuka citra satelit suatu area, dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, lihat. Area penambangan ini terletak di kawasan pusat pertambangan Maroko. Ini adalah salah satu dari 4 wilayah penambangan fosfat utama di Maroko." Ye Chen bertanya kepadanya, berapa banyak perusahaan yang menambang biji fosfat di area penambangan ini? Li Yalin menjawab, "Tuan Ye, menurut penyelidikan kami, total ada 8 perusahaan pertambangan di wilayah pertambangan ini." Saat dia mengatakan itu, dia mengklik citra satelit. Dari citra satelit, Anda dapat melihat dengan jelas area pertambangan yang hampir seperti gurun. Ada banyak perusahaan pertambangan yang tersebar di sana-sini. Anda bahkan dapat melihat situasi umum kendaraan dan personel yang bekerja di area pertambangan melalui citra satelit yang ditambah dengan AI. Li Yalin menunjuk ke salah satu area dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye,
Area ini adalah perusahaan pertambangan fosfat yang sangat dicurigai oleh AI. Nama perusahaan ini adalah Duke Mining. Perusahaan ini telah berdiri selama 35 tahun. Di masa lalu dalam 35 tahun terakhir, ukurannya telah berkembang beberapa kali lipat. Ye Chen mengangguk dan bertanya kepadanya, mengapa Ai berpikir bahwa dia adalah tentara mati penduduk Pokinghui? Li Yalin berkata, pertama-tama, Ai menjalankan daftar besar dan mencari sekitar 80.000 perusahaan di seluruh dunia yang mampu menampung persyaratan tempat tinggal tentara dinasti Qing yang tewas. Kemudian digabungkan dengan sejumlah besar perusahaan, data dan informasi cakrawala, melakukan analisis sistem multisegi. Setelah mengatakan itu, Li Yalin berhenti sejenak dan membuka gambar kedua, dan berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, Ai menemukan bahwa perusahaan ini mematuhi penilaian kami terhadap kediaman orang mati dalam semua aspek, dan ini perusahaan juga memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah konsumsi yang berlebihan, sehingga mereka mengajukan izin investasi tenaga angin 10 tahun lalu dan membangun 6 turbin angin di area pertambangan. Selain itu, mereka juga diam-diam merenovasi seluruh atap 10 tahun lalu, mengubah semua atap diganti dengan panel fotovoltaik, mungkin karena kesenjangan energinya relatif besar. Tetapi tempat ini tidak kaya minyak seperti Nigeria dan dapat digunakan untuk menghasilkan listrik kapan saja. Sehingga mereka mulai mengembangkan energi angin dan matahari. Ye Chen berkata, faktor-faktor ini sepertinya hanya berupa kecurigaan, tetapi kami tidak dapat memastikan bahwa pihak lain benar-benar prajurit mati dari masyarakat Poking. Li Yalin tersenyum dan berkata, jadi inilah informasi yang paling penting. Pemerintah Maroko melarang penambangan tambang fosfat dari bawah tanah 20 tahun yang lalu. Semua sumur dan peralatan penambangan bawah tanah sebelumnya dibuang dan disegel untuk penambangan permukaan skala besar, yaitu dari tambang bawah tanah ke tambang terbuka. Namun, dalam data satelit 15 tahun terakhir, perusahaan pertambangan ini setidaknya belasan kali terfoto sedang memasuki konvoi angkutan besar, dan konvoi tersebut terfoto sedang mengangkut material dalam jumlah besar. Area bongkar muat berada di pintu masuk tambang bawah tanah yang seharusnya sudah lama ditinggalkan. Berbicara, Li Yalin menambahkan, jika pihak lain masih diam-diam menggunakan tambang bawah tanah untuk menambang, maka sangat tidak mungkin untuk menuangkan kembali biji fosfat yang telah ditambang ke tambang terbuka. Ini hanya melepas celana dan kentut, dan itu tidak perlu. Selanjutnya, Ai telah menganalisis bahwa karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan peralatan industri dan pertambangan, penambangan dangkal lebih tinggi daripada penambangan bawah tanah dalam hal kesulitan penambangan, biaya penambangan, dan efisiensi penambangan. Sekarang jika kita terus menambang di bawah tanah, itu hanya akan melelahkan dan tidak perlu. Untungnya, sebagian besar tambang telah menutup bekas tambang bawah tanahnya.
Terlihat dari data gambar kaki langit bahwa tambang bawah tanah milik tambang lain belum menunjukkan tanda-tanda pengaktifan dalam beberapa tahun terakhir. Hanya Duke Mining, setelah menganalisis data satelit oleh AI, menyimpulkan bahwa pertemuan tersebut merenovasi tambang tersebut, menambang dan menggunakan fasilitas bawah tanah yang seharusnya disegel seluruhnya sebagai pos prajurit mati. Pos prajurit mati masih diperluas, sehingga limbah seperti batu dan pekerjaan tanah terus-menerus diangkut keluar, dan peralatan tersebut konvoi penuh dengan perbekalan. Pasti mengantarkan perbekalan ke stasiun, bersambung.